Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan merupakan suatu kerjasama yang membutuhkan pertanggungjawaban bersama seiring dengan meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan. Nah, di sisi lain, saat kebutuhan masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan meningkat, maka perhatian terhadap hak yang dimiliki setiap manusia itu juga meningkat, sehingga terjadinya keseimbangan antara kewajiban dan juga hak, kewajiban dari tenaga kesehatan dan juga hak dari masyarakat. Ya, selanjutnya ada pelayanan kesehatan menurut undang-undang. Jadi di sini ada 4, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat. Lalu ada pula pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang adanya 2 hal penting dalam kesehatan, yaitu yang pertama pelayanan kesehatan perseorangan dan yang kedua adalah pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 53 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat pada dasarnya ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. Hal ini sangat jelas terlihat bahwa dalam keadaan bagaimanapun kesehatan itu harus didahulukan dan kesehatan dan pertolongan jiwa pasien itu sangat penting. Selanjutnya ada pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengatur tentang fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut jenis pelayanannya ada 2, yaitu pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, pelayanan kesehatan perseorangan itu dilaksanakan oleh praktek dokter atau tenaga kesehatan yang dibantu oleh pemerintah, baik daerah maupun swasta. Selanjutnya ada layanan kedokteran. Jadi layanan kedokteran itu merupakan sistem yang kompleks dengan sifat hubungan antar komponen yang ketat atau kompleks and tightly coupled, khususnya di ruang gawat darurat, di ruang bedah, atau di ruang intensif. Sistem yang kompleks umumnya ditandai dengan adanya spesialisasi dan interdependensi. Nah, semakin kompleks dan ketat suatu sistem, maka semakin mudah juga terjadi kecelakaan atau near accident. Oleh karena itu, praktik kedokteran haruslah dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Nah, jadi di setiap tindakan medis itu pasti mengandung risiko yang buruk, sehingga harus dilakukan tindakan pencegahan maupun tindakan untuk mengurangi risikonya. Tapi sebagian besar diantaranya tetap dilakukan karena risiko tersebut dapat diterima atau acceptable. Nah, ada 2 risiko yang dapat diterima. Yang pertama itu adalah risiko yang derajat probabilitas dan keparahannya itu rendah, seperti efek samping obat, pendarahan, infeksi pada pembedahan, dan lain sebagainya. Nah, risiko dengan probabilitas dan tingkat keparahan yang rendah ini tuh biasanya bisa direduksi, bisa diantisipasi, diperhitungkan, dan dapat dikendalikan. Nah, yang kedua itu ada risiko derajat probabilitas dan keparahannya itu besar pada keadaan tertentu, yaitu jika tindakan medis yang berisiko dapat dilakukan karena itu hanya jalan satu-satunya atau the only way, terutama dalam keadaan gawat darurat. Lalu selanjutnya ada adverse events dan error. Jadi saya akan menjelaskan per masing-masing komponen ini. Yang pertama ada adverse event, yaitu suatu cedera yang lebih disebabkan oleh manajemen kedokteran daripada penyakitnya. Jadi misalnya saat menangani pasien, sebenarnya penyakitnya itu tidak terlalu parah, tapi karena manajemennya kurang baik, maka bisa memperparah penyakitnya. Nah, tapi adverse event yang disebabkan oleh suatu error adalah bagian dari preventable adverse events. Jadi ini tuh masih bisa dicegah. Sedangkan kalau error itu lebih fatal daripada adverse event karena dianggap sebagai suatu kegagalan dalam melaksanakan suatu tindak, misalnya kayak malpraktik dan sebagainya. Nah, penggunaan rencana tindakan yang salah dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi di dalam kedokteran itu setiap error dianggap serius karena dapat membahayakan pasien. Bisa jadi adanya disfungsi pada organ tertentu, terus bisa adanya kecacatan, bahkan kematian. Jadi selanjutnya itu ada suatu hasil yang tidak diharapkan di bidang medis. Itu pastinya
ada penyebabnya kan. Nah, beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada hasil dari suatu perjalanan penyakitnya sendiri, tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Yang kedua, ada hasil dari suatu risiko yang tak dapat dihindari, yaitu risiko yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau unforeseeable, atau risiko yang meskipun telah diketahui sebelumnya atau foreseeable, tetapi dianggap acceptable, sebagaimana telah diuraikan di atas. Nah, lalu ada hasil dari suatu kelalaian medis dan hasil dari suatu kesengajaan. Lalu ada informasi kesehatan dan persetujuan dari pasien. Tenaga kesehatan, terutama tenaga medis dan tenaga keperawatan yang berhadapan dengan pasien, wajib memberikan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi pasien. Nah, penjelasan wajib ini diberikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh si pasien dan bukan dalam bahasa medis yang menggunakan istilah-istilah teknis ya semacam itu. Lalu mengenai hak pasien, jadi pasien itu pasti punya hak untuk memberikan persetujuan seperti dia setuju gak nih buat diperiksa gitu. Nah, terus kan kalau misalkan ada seorang pasien datang ke dokter, itu tuh pasti mereka udah setuju dong buat diperiksa gitu kan. Nah, jadi pada tindakan medis ini, terutama yang mempunyai risiko tinggi, persetujuannya harus diberikan secara tertulis. Setelah pasien diberikan informasi secara sejelas-jelasnya, gabungan kedua hak pasien ini, hak informasi dan hak untuk memberikan persetujuan, dikenal sebagai informed consent, yang intinya pasien memberikan persetujuan terhadap suatu tindakan medis terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi yang jelas dari si pelayanan kesehatan ini. Nah, selanjutnya ada persetujuan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dalam pasal 45 yang menyebutkan 1. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Yang kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap. Ketiga, penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan medis. Kedua, tujuan tindakan medis yang dilakukan. Ketiga, alternatif tindakannya, risiko dan komplikasi yang mungkin dapat terjadi, lalu ada prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, yang keempat, ada persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat kedua, dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Lalu yang kelima, ada setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan yang tertulis dan ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan. Presentasi. Sekarang kita akan membahas hubungan hukum penyelenggaraan kesehatan. Yang pertama ada asas hukum dalam pelayanan medis. Menurut Komalawati, asas hukum dalam pelayanan medis disimpulkan sebagai pertama, asas legalitas. Asas legalitas tersirat di dalam pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua ada asas keseimbangan, yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus diselenggarakan secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual. Yang ketiga ada asas tepat waktu. Ini merupakan asas yang cukup krusial. Kenapa? Karena bila seorang dokter itu lalai dalam memberikan pertolongan pada saat yang dibutuhkan, maka akan menimbulkan kerugian pada pasien. Yang terakhir ada asas itikat baik. Pada dasarnya, asas ini bersumber pada prinsip etis untuk berbuat baik pada umumnya yang perlu pula diaplikasikan dalam pelaksanaan kewajiban dokter atau tenaga medis terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada menurut Munir Fuadi, dia menyebutkan pendapat tentang beberapa asas etika modern dan praktik kedokteran yang disebutkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas otonom. Asas otonom merupakan
asas yang mengatakan bahwa pasien diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara rasional sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasinya untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi dokter tidak boleh memaksa seorang pasien tersebut. Lalu ada asas murah hati. Yang ketiga ada asas tidak menyakiti. Dokter harus memberikan informasi kepada pasien tentang rasa sakit yang mungkin timbul sebagai akibat tindakan yang dilakukan guna kesembuhan pasien tersebut, dan agar pasien tidak menganggap apa yang telah dokter lakukan itu bertentangan dengan asas tidak menyakiti. Yang keempat ada asas keadilan. Dokter harus memberikan pengobatan secara adil kepada pasien dengan tidak memandang status ekonomi mereka. Yang kelima ada asas kesetiaan. Yang keenam ada asas kejujuran. Seorang dokter atau tenaga medis harus secara jujur mengemukakan hasil pengamatan dan pemeriksaan yang dilakukan kepada pasien, dan pasien pun harus secara jujur mengungkapkan riwayat perjalanan penyakitnya. Nah, selanjutnya ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Jadi dengan berlakunya UU Undang-Undang Praktik Kedokteran yang juga mencantumkan asas-asas penyelenggaraan praktik kedokteran di dalam bab 2 pasal 2, maka asas-asas tentang praktik kedokteran sudah mempunyai kekuatan yang mengikat. Namun, asas-asas yang tercantum di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran agak sedikit berbeda dengan beberapa asas yang telah diuraikan. Pasal 2 yang mengatur tentang asas-asas penyelenggaraan praktik kedokteran tersebut berbunyi, penyelenggaraan praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian tentang asas-asas tersebut yang tercantum dalam penjelasan pasal 2 sebagai berikut. Yang pertama itu ada asas nilai ilmiah, ada asas manfaat, asas keadilan, asas kemanusiaan, asas keseimbangan, dan asas perlindungan dan keselamatan pasien. Jadi menurut pasal 2 ada 6 asas yang tercantum. Lalu ada yang terakhir itu ada prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Yang pertama, status tenaga kesehatan dalam profil standar. Yang kedua, menerapkan standar pelayanan medis sesuai dengan disiplin ilmu. Yang ketiga, operasional standar pelayanan medis sesuai dengan indikasi, sistematika, ditindaklanjuti dengan protap atau SOP. Yang keempat itu, dalam semua tindakan medis sangat memperhatikan dan saling memahami serta menyetujui dan menghormati akan hak pasien yang tertuang dalam informed consent. Yang kelima itu ada rekaman tindakan medis yang dibantu atau bersama atau oleh dengan tenaga kesehatan dan non-kesehatan lainnya sebaiknya cukup lengkap dan benar. Rekaman kesehatan terpaku atau RM, asupan keperawatan, kefarmasian, gizi, lab, dan administrasi. Jadi rekam kesehatan jadi rekam kesehatan terpaku pada RM, asupan keperawatan, kefarmasian, gizi, lab, dan administrasi. Yang keenam ada penjaringan atau selektif mengenai kerahasiaan pelayanan medis, diagnosa dan prognosa atau efek samping yang harus diwaspadai atau perlu dicermati. Yang ketujuh ada indikasi penggunaan sarana medis khususnya alat canggih, betul, selektif, dan tepat guna. Yang ke-8 itu ada administrasi standar termasuk tarif normatif saja. Yang ke-9, semua tindakan medis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah medis dan transportasi. Yang ke-10 itu adanya kemungkinan aspek hukum, rambu-rambu antisipasi atau kenetralan perlu mendapat kewaspadaan. Yang terakhir, semua tindakan atau perilaku tersebut untuk suatu upaya pengamanan timbal balik antara tenaga kesehatan dan pasien atau keluarganya. Dalam tata laksananya, prinsip penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilakukan secara terpadu. Namun kadangkala muncul suatu konflik, baik itu konflik internal maupun konflik yang eksternal. Nah, untuk mencegah agar konflik tersebut tidak terlalu larut, maka harus diselesaikan dengan cara yang elegan. Penyelesaian yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkomunikasi transparan dan sehat. Yang pertama, antara pasien atau keluarga dengan pihak petugas rumah sakit. Yang kedua, antara pasien atau keluarga pasien dengan tim medis yang menanganinya. Yang ketiga, antara pasien atau keluarga dan panitia rumah sakit. Yang keempat, antara pasien atau keluarga dengan pihak rumah sakit yang lebih luas lagi seperti dengan direktur. Yang kelima, lebih luas lagi dengan Kandikdes bersama tim medis termasuk pengurus ikatan profesi tenaga kesehatan. Nah, yang keenam itu hal tersebut merupakan penyelesaian intern atau peradilan profesi kesehatan tanpa melibatkan pihak ketiga.
Biasanya kalau sudah dengan pihak ketiga, penyelesaian masalah akan lebih sulit lagi dan dapat terbawa ke peradilan hukum. Selanjutnya, hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara implisit menegaskan bahwa kesehatan dibagi menjadi dua unsur. Yang pertama, upaya kesehatan dan sumber daya kesehatan. Selain hubungan medik yang terjadi antara dokter dengan pasien, terjadi juga hubungan hukum di antara keduanya. Nah, pada hubungan medis, hubungan antara dokter dengan pasien adalah hubungan yang tidak seimbang. Pasien itu sebagai orang yang sakit dan awam tentang kesehatan, sedangkan dokter adalah orang sehat yang lebih mengetahui tentang dunia kesehatan. Namun dalam hukum terdapat hubungan yang seimbang antara keduanya, yaitu hak pasien menjadi kewajiban dokter dan hak dokter menjadi kewajiban pasien, dan keduanya merupakan subjek hukum. Selanjutnya, ada dua jenis hubungan antara dokter dengan pasien dalam hukum. Yang pertama, hubungan karena perjanjian, dan yang kedua, hubungan karena undang-undang. Nah, yang pertama itu hubungan karena perjanjian. Misalkan, jika ada seorang pasien datang ke tempat praktik dokter, ia melakukan penawaran jasa kesehatan dengan memasang papan namanya. Nah, hal ini mengartikan bahwa pasien telah menerima penawaran jasa dokter tersebut, maka terbentuklah hubungan karena perjanjian. Yang kedua, hubungan karena undang-undang. Nah, jika ada seorang dokter sedang melintas di jalan raya dan kemudian ada kecelakaan, nah dokter tersebut secara sukarela membantu korban tersebut, maka terjadilah hubungan yang didasari atas undang-undang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelalaian dalam pelayanan kesehatan. Pelayanan medis yang berlaku di rumah sakit tidak lepas dari standar prosedur yang berlaku di masing-masing rumah sakit, sehingga tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak boleh lepas dari standar yang telah ditetapkan. Namun, kenyataan di lapangan seringkali tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya lalai dan tidak jarang mengakibatkan kondisi pasien semakin buruk atau meninggal karena kelalaian tersebut yang berakibat pada tuntutan hukum. Lalu di sini ada yang namanya pembiaran medik. Pengertian pembiaran medik merupakan salah satu tindakan kedokteran di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan tidak sesuai standar prosedur yang berlaku. Nah, pembiaran medik adalah suatu tindakan dokter yang tidak sungguh-sungguh dan tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan berbagai alasan yang terkait dengan sistem pelayanan kesehatan. Nah, pembiaran medik seringkali terjadi di rumah sakit, terlebih bagi masyarakat atau pasien yang tidak mampu atau miskin dengan alasan harus memenuhi beberapa syarat administrasi. Pembiaran medik juga sering terjadi di IGD atau UGD. Setiap pasien yang masuk ke unit tersebut seringkali tidak diberikan pelayanan yang memadai sehingga dapat terjadi pembiaran. Kasus pembiaran ini berdampak pada kecacatan atau kematian kepada pasien, menimbulkan dampak hukum yang sangat besar. Lalu, pembiaran medik terdapat peraturan perundang-undangan, yaitu dijelaskan pada pasal 1366 KUHP Perdata bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Lalu dijelaskan lagi pada pasal 304 KUHP, yaitu sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan bahaya atau sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu. Lalu ada pasal 190 menyebutkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan yang melakukan
praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 2 atau pada pasal 85 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Kelalaian medik adalah salah satu bentuk dari malapraktik medis. Nah, pengertian istilah kelalaian medik tersirat pada pengertian malapraktik medis. Menurut World Medical Association tahun 1992, yaitu malapraktik medis melibatkan kegagalan dokter untuk mengacaukan standar perawatan untuk perawatan kondisi pasien atau kurangnya keterampilan atau kelalaian dalam memberikan perawatan kepada pasien yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien. WMA juga mengingatkan bahwa tidak semua kegagalan medis adalah akibat dari malapraktik medis. Suatu peristiwa buruk yang tidak dapat diduga sebelumnya yang terjadi saat dilakukannya tindakan medis padahal sesuai dengan standar terapi namun mengakibatkan cedera pada pasien tidak termasuk ke dalam pengertian malapraktik. Halo teman-teman, saya Tasya. Nah, dalam pemberian pelayanan kesehatan atau pelayanan medik itu dikenal juga dengan yang namanya gugatan ganti rugi. Nah, gugatan ganti rugi itu bisa kita gugat atau kita ajukan apabila terjadi kelalaian medik dalam pemberian pelayanan kesehatan. Nah, sesuatu bisa kita sebut sebagai kelalaian medik itu apabila memenuhi 4 unsur. Unsur yang pertama itu adalah kewajiban. Maksud kewajiban di sini adalah semua tenaga kesehatan itu berkewajiban untuk melakukan suatu tindakan medis ataupun untuk tidak melakukan suatu tindakan medis kepada pasien tertentu dalam kondisi maupun situasi tertentu. Jadi apabila tidak ada tenaga kesehatan yang tidak melakukan kewajibannya dengan baik dan benar sesuai SOP yang ada, sesuai prosedur yang ada, itu maka bisa dikatakan sebagai unsur kelalaian medik. Nah, terus unsur yang kedua itu adalah penyimpangan dari kewajiban. Maksudnya apabila tenaga kesehatan itu melakukan penyimpangan dalam menjalankan kewajibannya. Unsur yang ketiga itu adalah kerugian. Nah, kerugian di sini itu yang dimaksud adalah kerugian yang dirasakan oleh pasien apabila mereka telah merasakan pelayanan medik yang diberikan, gitu teman-teman. Nah, kerugian yang di sini itu ada dua, ada kerugian material sama imaterial. Kalau kerugian material itu contohnya pasiennya itu cedera. Dan cederanya itu pasti membutuhkan biaya kan untuk proses pemulihan. Itu namanya kerugian material. Tapi kalau kerugian imaterial itu adalah kerugian yang dirasakan oleh pasien berupa kecacatan atau sakit fisik akibat misalnya setelah diterapi atau setelah diberikan pelayanan gitu. Nah, unsur yang keempat itu adalah harus adanya hubungan sebab akibat antara penyimpangan kewajiban yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kerugian yang dirasakan oleh si pasien itu sendiri. Itu harus ada hubungan sebab dan akibatnya. Nah, kalau kalau ada satu unsur yang tidak terpenuhi, maka ada gugatan ganti rugi itu dinilai itu tidak kuat. Bagaimana untuk proses pembuktiannya? Kalau misalnya kita mengajukan gugatan kelalaian medik atau gugatan ganti rugi, maka proses pembuktiannya itu adalah membuktikan keempat unsur tersebut. Itu ada yang tadi 4 unsur tersebut di awal. Nah, terus juga misalnya kita ambil kasus dokter teman-teman, di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 itu menyatakan bahwa kewajiban utama dokter itu adalah memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi SOP yang ada, yang memenuhi standar profesi dan yang memenuhi kebutuhan pasiennya itu sendiri teman-teman. Jadi nggak bisa kita ujuk-ujuk bilang kalau misalnya wah pelayanan itu nggak benar nih, tapi harus kita buktikan dengan 4 unsur tadi dan harus kita juga lihat apakah kewajibannya itu terpenuhi atau tidak. Nah, slide berikutnya itu meninjau bahwasannya untuk melakukan suatu praktek medis diperlukan 3 kewenangan. Ada kewenangan medis, kewenangan formil, dan kewenangan material. Nah, untuk kewenangan medis dan kewenangan material biasanya berupa izin praktek. Namun untuk kewenangan formil biasanya berupa STR atau surat tanda registrasi.
Kemudian untuk sikap dan tindakan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis biasanya kan diatur dalam sebuah standar. Nah, standar ini sendiri mempunyai 3 kategori. Ada standar kompetensi, standar perilaku, dan standar pelayanan. Biasanya untuk standar kompetensi itu dapat berupa standar profesi. Jadi misalnya profesinya adalah seorang dokter, berarti standar kompetensinya itu diatur dalam standar profesi seorang dokter. Tapi kalau profesinya itu seorang okupasi terapi, berarti standar kompetensinya itu dapat berupa standar profesi seorang okupasi terapi. Kemudian untuk standar perilaku, saya mengambil contoh seorang dokter, berarti diaturnya dalam Sumpah Dokter, Etika Dokter, dan Standar Perilaku menurut Ikatan Dokter Indonesia. Kemudian untuk standar pelayanannya biasanya berupa rambu-rambu yang diatur dalam standar prosedur operasi sarana kesehatan tersebut. Nah, untuk meninjau apakah terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh seorang tenaga medis, biasanya dilakukan sebuah pembandingan antara apa yang dilakukan oleh tenaga medis tersebut, dasein, dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis tersebut, atau dasolen. Jadi, jika boleh menginterpretasikan secara personal, untuk meninjau apakah terjadi penyimpangan seorang tenaga medis, maka perlu dilakukan sebuah perbandingan antara praktek kerja tenaga medis tersebut dengan teori atau landasan tentang profesi tersebut. Slide berikutnya itu membahas pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus dokter. Jadi, pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh dokter itu dapat ditinjau menurut KUHP, UU Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Jadi, suatu penyimpangan itu masih dapat diterima apabila ditinjau dari falsafah dan prinsip pelayanan medis yang berlaku. Nah, slide berikutnya membahas tentang klasifikasi kerugian. Kerugian itu dibagi menjadi 5. Ada kerugian imaterial, kerugian material, kerugian akibat kehilangan kesempatan, kerugian nyata, dan biaya yang dikeluarkan hingga penggugatan. Kemudian jika ditinjau dari segi kompensasi, terdapat 3 jenis kompensasi. Yang pertama itu kompensasi untuk cedera yang terjadi, kemudian ada kompensasi untuk pengeluaran tambahan, kemudian yang terakhir ada kompensasi untuk kerugian lainnya. Nah, jenis-jenis kompensasi dan penjabarannya sudah ditulis dalam slide yang bisa kalian lihat. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi, tidak ada suatu sistem yang sempurna, begitupun dengan pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, salah satu bentuk ketidaksempurnaan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia itu dapat ditandai dengan adanya kerugian dan kausalitas. Pada prinsipnya ada 2 jenis kerugian. Yang pertama itu ada kerugian akibat kelalaian dan ada kerugian akibat pemberian jasa yang tidak sesuai. Biasanya dalam implementasinya, kasus yang pertama atau kerugian akibat kelalaian itu lebih sering terjadi daripada kasus yang kedua, yaitu kerugian akibat pemberian jasa yang tidak sesuai. Nah, slide terakhir membahas bahwasannya kerugian-kerugian yang diterima hanya bisa ditagihkan 1 kali, yaitu pada saat mengajukan gugatan. Jadi ketika kita merasa dirugikan oleh suatu pelayanan kesehatan, kita itu harus cermat untuk menghitung jumlah kerugian yang kita dapatkan, baik itu kerugian jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian kita juga harus mencermati pembayaran kerugian yang dapat dilakukan. Nah, pembayaran kerugian ini dapat dilakukan dengan cara bayar tunai atau dengan cara diangsur hingga satuan waktu tertentu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, cara pembayaran yang kedua ini disebut dengan structured settlement. Kemudian, hubungan hukum itu biasanya dapat menimbulkan suatu sengketa. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan ligitasi atau penuntutan baik pidana maupun perdata maupun non-ligitasi.